Selamat siang kawan semuanya. Hari ini cuaca sedang mendung ya. Walaupun cuaca mendung, tetapi harus tetap semangat ya kawan untuk beraktivitas seperti biasanya. Kali ini saya akan mengajak kawan semua untuk update keliling Meteground pertanggal hari ini 10 Mei 2023. Langsung saja ya kawan semua, ada apa saja di sekeliling Meteground. Mari kita lihat. Ya, akses Meteground dimulai dari jembatan ini ya, kemudian menuju ke sini ya, belok kiri di sini, naik ke atas sini, bisa diakses dengan kendaraan roda 2 maupun dengan roda 4. Kemudian kita akan menjumpai di sini adalah di sini jalan belok kanan. Ini Jalan Pati namanya karena dulu dirintis oleh teman-teman Vespa dari Pati ya. Jadi ini adalah sepotong ini adalah Jalan Pati karena sejarahnya adalah dirintis oleh teman-teman Vespa yang dulu singgah di Meteground dan merintis pembuatan jalan ini. Sebelum ada jalan ini ya bentuknya berundak-undak seperti di sebelah kiri ini ya kawan ya. Nah, di sini awalnya memang agak licin dan sulit mendaki, tapi kita sudah memberi beberapa batu dan kerikil sehingga tidak licin. Oke, selanjutnya ini adalah halaman Meteground ya. Halaman Meteground sebagai ruang terbuka, bisa untuk parkir, lumayan ya, bisa untuk 2 kendaraan yang supaya bisa bebas memutar, membelokkan kepala kendaraan, sehingga memudahkan untuk kembali lagi keluar ke akses. Dan selanjutnya di halaman ini ada apa? Di sini ada pohon alpukat. Sebelumnya pohon alpukatnya sudah besar tapi mati ya karena penyakit ya. Di sebelahnya ada pohon apa ini? Daun wangi-wangi, daun apa ini buat masak bubur kacang hijau, daun pandan. Kemudian tak lupa nanas ya, selalu ada di setiap pinggiran. Dari halaman Meteground nampak rumah small home house, tiny house itu kita konsepnya tiny house karena kita tidak mau membuang ruang untuk hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan ya. Jadi rumah tiny home ini sangat cukup untuk kita sekedar berteduh, melakukan aktivitas sehari-hari sudah sangat cukup sekali ya. Dilengkapi dengan kamar mandinya dan bak penampungan air di atasnya. Sementara di atas bak penampungan air itu sudah kita persiapkan juga untuk tracker solar panel. Sementara solar panel kita tempatkan di atas atap dari tiny home kita ya. Nah, kedepannya akan kita pindahkan dengan tracker di atas bak kamar mandi tersebut. Berikutnya ini adalah akses masuk, gerbang masuk menuju ke rumah ya. Ini ada namanya markisa ya. Kalau sudah masak aromanya sangat menggoda sekali, tapi rasanya sangat asam ya. Ya asam lah, tidak terlalu asam juga. Tapi ini sebagai sumber vitamin C sangatlah bagus. Kemudian markisa yang sudah tua pada berjatuhan ini ya. Ini karena sudah tua berjatuhan, yang kuning-kuning berjatuhan. Ini gerbang menuju Meteground sudah agak rubuh, nanti akan kita perbaiki ya. Adalah rencana kolam ikan ya, seluas kurang lebih 2 atau 3 meter. Rencananya batu-batu sudah kita persiapkan, tinggal menunggu waktu yang cukup untuk kita eksekusi saja. Selanjutnya ini adalah kita menuju ke tiny house kita ya. Rumahnya sangat kecil. Di sini ada banyak makhluk. Ada kili. Halo kili, selamat siang. Di sini ruang kerja dan sekaligus mini perpustakaan ya. Ruang kerja sekaligus mini perpustakaan. Di sini ada
tempat duduk di mana kawan-kawan semua bisa duduk dan saling bercerita. Kemudian selanjutnya ini adalah dapur mini kita. Sangat simpel ya, ini dari bahan kayu. Bawahnya sudah agak lapuk karena sudah termakan usia ya. Rencananya kedepannya akan kita permanenkan dengan semacam konkret, pakai bahan konkret sehingga bisa tahan lebih lama. Tetap mempertahankan pojok dapur yang sangat sederhana ini ya. Oke. Berikutnya ini adalah akses tangga ke atas menuju ke ruang tidur kita di atas ini. Akses tangganya dari bambu ya. Ini saya buat sekitar 3 tahun yang lalu, masih bertahan ya, karena memang terlindung dari cuaca ya dalam kondisi indoor ya. Dan kita awetkan juga dengan cara melumuri dengan minyak tanah dan oli ya. Di bagian belakang ini ada sedikit peta, bisa kita manfaatkan untuk mendirikan tenda, tapi sementara ini masih diisi oleh material-material sabut kelapa dan kayu ya. Sabut kelapa karena habis kupas kelapa ya. Kemudian di sekeliling ini juga ada nanas, kemudian ada pohon vanili merambat di pohon gamal. Ini juga seperti ini, pohon vanili merambat di pohon gamal. Dan itu adalah stok air kita untuk mencuci baju, mencuci piring, dan membersihkan bersih-bersih ya, seperti itu. Ini kapasitas 1000 liter karena kita sudah punya yang 2800 liter di atas kamar mandi. Jadi ini sedikit ini ya, manfaatnya sedikit berkurang sehingga stoknya masih banyak ya, bak kamar mandi, bak air ini. Kemudian juga di sini adalah tangkai daun kelapa yang kita keringkan, yang nanti dimanfaatkan juga untuk tungku kayu api ya, untuk merebus air. Jadi kita jemur di sini. Dan ini adalah daun kelapanya. Setelah kita bersihkan daunnya, maka tangkai kelapa ini kita keringkan di sini supaya terpapar oleh sinar matahari. Oke, kita menuju ke bagian bawah ya. Ini kita menuju ke area di bawah, sama juga sebagai ruang terbuka juga. Di sini ada bak air penampungan untuk menyiram tanaman. Kurang lebih panjangnya 1,5 meter kali 3 meter dengan kedalaman kurang lebih 2 meter ya. Bisa dihitung sendiri berapa kapasitas air ini ya. Kemudian di sekelilingnya kita tanam pohon gamal juga, dan juga vanili ya. Kita tanam di sekelilingnya dengan pohon vanili juga. Dan ini ada pohon jeruk purut ya. Oke, di sini ada bedengan vanili yang kita tanam sebelumnya dengan pohon gamal dan ditutupi oleh naungannya itu naungannya ini ya, naungan warna hitam inilah. Ini bisa menahan panas sekitar 60%. Untuk vanili sebenarnya idealnya 70% ya, tapi kita mendapatkan naungan ini di 60%. Vanili di sini umurnya sudah sekitar 1,5 tahun ya. Kita bisa tengok daun-daunnya sudah begitu tua, dan ini sebenarnya juga siap untuk di stressing untuk mendapatkan hasilnya, tapi akan saya tunggu dulu supaya agak lebih lebat lagi. Dan beberapa pohon sepertinya perlu ditambal. Dan ini adalah bedengan vanili kita dari project yang pertama ya, seperti ini. Oke, selanjutnya bedengan di bawah ini adalah bedengan vanili dari project kita yang kedua ya. Ini di sini kita sudah memakai pipa paralon yang diisi dengan sabut kelapa dan kawat teram ya. Di sini relatif lebih bagus karena di bawahnya
lebih tebal ya, sabut kelapanya lebih tebal. Dan ini contoh vanili yang usianya 8 bulan ya, relatif lebih bagus daripada proyek kita yang pertama ya. Karena apa? Karena seluruh paralon ini kita isi dengan sabut kelapa, sehingga akar-akar vanili bisa dapat mensuplai makanannya dengan lebih merata ya. Jadi sepanjang tubuhnya dan akarnya itu bisa meresap nutrisi makanannya ya. Di sini jauh lebih bagus, dan ini kemungkinan nanti di tahun kedua akan kita stressing, kita tunggu lagi lebih lebat lagi. Dan kemudian di bedengan yang ini masih kosong, rencananya juga akan kita tanam vanili, tapi untuk next project ya. Dan ini naungannya akan kita ganti juga ya, untuk penahan naungan ini dari bambu ya, akan kita ganti nanti rencananya. Karena kalau bambu ini lapuk ya, cepat lapuk juga ya, terkena lembab, hujan, dan panas ya. Jadi akan kita ganti dengan yang lebih permanen sedikit ke depannya. Oke, selanjutnya untuk bedengan yang ke kanan ini rencana Om Basri akan menanam sayur-sayuran juga, tapi belum tahu apa. Sementara di sebelah tepinya sudah kita tanam nanas ya, ada nanas. Berikutnya adalah bedengan di bawah ini untuk next project vanili berikutnya masih kosong ya, tapi di sekelilingnya sudah ditanam berbagai macam tanaman. Ada nanas di sini, kemudian di atas itu ada bibit rambutan ya, pohon rambutan. Nggak tahu nantinya akan berbuah atau tidak karena terlindung oleh matahari. Rambutannya ada di itu ya, di daun kelapa yang kering itu ya. Nah, kemudian sekeliling ini ada pohon alpukat juga, kemudian pohon nanas, kemudian pohon gamal ya, itu untuk penahan tanahnya ya. Karena sebelumnya lahan ini miring dan kita agak ratakan sedikit. Dan ini juga rencana Om Basri mau menanam sayur-sayuran di sini. Di sini sudah kita tanam nanas juga. Nah, ini adalah deretan terakhir dari 4 bedengan dari atas itu ya ke bawah ya. Kemudian di bawah sini next plan-nya sebagai ruang terbuka ya. Tapi Om Basri ini entah apa rencananya mau menanam apa. Kita biarkan saja idenya seperti apa. Berikutnya di sini sebagai ruang terbuka, dan juga kita tanam pohon juga ya. Di sini ada pohon duet yang berhasil dipindahkan Om Basri dari sebelumnya di sebelah sini karena menghalangi jalan, jadi dipindahkan ke arah sini. Dan selanjutnya ini adalah pohon kurma ya. Ini saya tidak mengharapkan akan berbuah kurmanya, tetapi saya lebih mengharapkan pohon kurma ini akan menjadi penahan tanah yang baik ya. Kemudian di sebelah sana juga ada pohon ini ya, salak ya. Ini salak, sama juga halnya dengan kurma tadi, ini sebagai penahan tanah. Oke, ini adalah kamar mandi kita. Kamar mandi kita on progress ya. Ini pintunya sementara masih dengan dengan tirai, sangat eksotis ya kawan ya. Sangat eksotis. Kita coba menutup ini tirainya seperti ini. Kamar mandi akan tertutup. Nanti kedepannya akan kita buatkan sliding door-nya ya untuk kamar mandi ini ya. Selanjutnya kita masuk kamar mandi dengan standar adalah WC jongkok, dan kemudian bak air dengan gayung, dan di atas ini tentu adalah bak penampungan air ya, yang nanti akan kita tengok selanjutnya seperti apa. Oke, ini kamar mandi kita dari arah belakang ya. Di atasnya ada bak penampungan air yang berkapasitas sekitar 2.800 liter dengan dimensi panjangnya 2,4 meter kali 1,8 meter dan tingginya 0,8 meter ya.
Jadi tidak terlalu besar juga, tetapi cukup untuk persediaan kamar mandi. Dan di sekelilingnya, di tepi kamar mandi ini saya manfaatkan juga untuk menanam vanili ya. Di sini saya kasih pembatas batu supaya sabut kelapanya tidak bercampur dengan tanah ya. Nah, ini saya manfaatkan menanam vanili. Ini baru tanam beberapa hari yang lalu ya. Jadi sekeliling kamar mandi saya tanam dengan vanili seperti itu. Dan berikutnya di tepian ini rencana juga akan ditanam berbagai macam sayuran sehari-hari yang bisa kita petik dan kita konsumsi. Tapi ini masih tertutup oleh material ya, material bangunan, karena kemarin baru ini ya membangun bak kamar mandi ya. Jadi rencananya akan ditanam dengan bunga-bunga dan sayuran seperti tomat, cabai, dan sayur-sayur apa saja nanti sesuai dengan ketersediaan bibitnya nanti ya. Oke, dan ini adalah balai-balai yang dibikin oleh Om Basri untuk nongkrong di belakang rumah ya. Tapi ini outdoor ya, tapi suasananya lagi gerimis, jadi kita tidak nongkrong di sini ya. Oke, itu dulu untuk review kebun meteground dan sekitar. Oke, baik kawan, sekian akhir dari tour kecil kita kali ini. Semoga kawan semua dalam kondisi yang selalu bahagia dan tetap semangat untuk membuat bumi dan lingkungan kita lebih baik demi generasi manusia selanjutnya tentunya. Salam sejahtera dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.